لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذاكري من ذكره يتولى الصالحين ويثيب الذاكرين فما خاب من ذكره ومن قطع من شكره. أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره وأتوب إليه وأعوذ بالله وأعوذ به من شر نفسي وشر أعمالي. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ikhwah sekalian rahimakumullah, pada kali ini kita insyaallah akan membahas tentang pengasuhan terhadap Nabi kita alaihi salatu wassalam oleh kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib, kemudian beralih ke paman beliau Abu Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kakek beliau yaitu Abdul Muttalib setelah ibunya yaitu Aminah meninggal. Kakeknya yaitu Abdul Muttalib menyantuninya dan sangat sayang kepada cucunya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan belum pernah beliau yaitu dia Abdul Muttalib melakukan terhadap salah satu dari anaknya, ya, mendudukkan Nabi Muhammad dekat dengan tempat duduk Abdul Muttalib. Jadi ketika itu Abdul Muttalib adalah seorang tokoh, dan para nabi mereka rata-rata semua standarnya para nabi, para rasul itu memiliki nasab yang bagus. Abdul Muttalib adalah seorang tokoh, memiliki tempat duduk khusus di dekat Ka'bah, dan anak-anaknya duduk di sekitar kasur itu sambil menanti ayahnya datang. Jadi anak-anaknya Abdul Muttalib ada tempat khusus buat Abdul Muttalib. Tidak ada satupun di antara anak-anaknya Abdul Muttalib yang duduk di atas kasurnya Abdul Muttalib sebagai tanda penghormatan baginya. Itu di zaman ketika itu, ya, dekat Ka'bah. Kalau sekarang tidak ada hal-hal seperti itu. Masjid tempat khusus untuk Syekh fulan di sini, enggak. Shaf itu sama semua. Semua orang berhak untuk mendapatkan shaf. Beda kalau misalnya tempat khusus untuk imam atau untuk orang yang bisa menggantikan imam. Nah, imam di sini, pengganti imam di sini belakangnya. Nah, itu baru boleh khusus. Bahkan orang yang jahil, awam, enggak tahu apa-apa enggak boleh di belakang imam sebenarnya. Ya, enggak punya fikih, enggak punya ilmu di belakang imam. Jangan, yang belakang imam itu adalah makmum yang punya ilmu, dan kalau imam ada salah baca, ya dia benerin nanti. Kalau yang terjadi di Indonesia rata-rata enggak begitu. Ya. Orang yang paling jahil bahkan di belakang imam, atau merasa paling tua di belakang imam. Nanti kalau imamnya berhadas, batal salatnya, bingung. Lah, kok keluar dia? Waduh, saya maju dong. Maju nggak siap bacaan. Nah, repot tuh, ya kan? Makanya yang di belakang imam pas itu orang yang siap mengoreksi bacaan atau siap menggantikan imam kalau ada darurat atau hajat. Nah, tapi di ketika itu ada tempat khusus, ya, berkasur, tempatnya itu khusus untuk Abdul Muttalib, tokoh ternama ketika itu. Jadi nggak ada satupun anak-anaknya saja, nggak ada yang berani duduk di atas kasur itu, saking hormatnya pada Abdul Muttalib. Tetapi Rasulullah SAW Muhammad ketika kecil, ketika itu yang waktu itu masih sangat kecil, ya, datang kemudian duduk di atasnya. Para pamannya yaitu anak-anak Abdul Muttalib mengangkat dan melarangnya, jangan di sini kamu, ya, dek, jangan di sini dek, gitu, apa bahasa kita. Tetapi Abdul Muttalib yang menyaksikan itu kemudian berkata, biarkan saja dia seperti itu, biar nggak apa-apa, biarin dia di situ, karena dia akan menjadi orang besar. Nah, jadi kakeknya, keluarganya, semua orang ketika itu udah merasakan, ya, kalau bahasa kita ini aura, ya.
Jadi bukan anak sembarangan. Ya mungkin bagi orang-orang kampung nih uang sekti nih bakal jadi uang sekti, bakal jadi orang besar. Kemudian Abdul Muthalib mendudukkannya bersamanya di atas kasur sambil mengusap punggungnya dengan tangannya sambil bergembira dan menikmati apa yang dia lakukan. Ada pelajaran nih ikhwas sekalian. Kadang-kadang anak yang berupa ini insyaallah ini bakal jadi calon orang besar, itu kelihatan dan kerasa sejak kecil. Dari kemampuannya, dari skillnya, perbedaan yang tidak didapatkan pada anak-anak lain. Keumuman manusia, tapi bukan sampai perbedaan yang ekstrim seperti anak itu bisa terbang, anak itu bisa ini ya. Kalau itu jadi film nanti, ya. Kayak film Bayi Ajaib misalnya. Itu enggak, bukan itu maksudnya. Keajaiban di sini maksud ada suatu hal yang tidak bisa diwartakan akan anak ini. Bukan sekedar dia putih atau ganteng, enggak, bukan, ada hal. Kadang-kadang kita ngeliat gitu. Di antara mungkin bapak-bapak yang punya anak ya, beberapa anak ya, 3 atau 4, pasti merasa dari awal ada anak yang memiliki kelebihan dan ini dibandingkan dengan anak lainnya dia nanti bisa memimpin. Nah, hal-hal seperti ini tidak dibatasi dengan seberapa apa batasannya anak ini bakal jadi hebat, enggak tahu gitu. Cuman kita merasa aja ini anak ini calon orang hebat ini. Ya. Sebagaimana juga kita kadang ngerasa ini anak ini calon ganteng nih, yang ini calon cantik nih. Ya, kelihatan juga dari wajahnya. Tapi calon orang hebat enggak cuma wajah doang. Mungkin dari sikap, dari kepintaran, kejeniusan dan seterusnya. Nah, namun pemeliharaan itu yaitu Abdul Muthalib mengasuh Nabi SAW tidak berlangsung lama karena setelah 2 tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal di saat usia Rasulullah SAW sudah 8 tahun. Jadi sejak kecil itu, sejak balita udah yatim piatu ya. Kemudian pas 8 tahun ditinggal pengasuhnya yaitu kakeknya, baru kemudian Abu Thalib datang sebagai saudara kandung dari bapaknya, yaitu paman beliau. Saudaranya Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, kemudian sebelum Abdul Muthalib meninggal, kakeknya ini Abdul Muthalib berpesan kepada Abu Thalib untuk memelihara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong pelihara anak itu. Ya, dia bakal jadi orang hebat, orang besar. Ya. Karena khusus ini Muhammad ini khusus beda dengan yang lainnya. Maka Abu Thalib adalah orang yang miskin ketika itu. Sudah miskin, punya banyak tanggungan. Ya. Hidupnya itu penuh perjuangan. Bahkan kemudian setelah Rasulullah besar udah kemudian menerima wahyu, maka tentu rintangan dan beban makin berat untuk Abu Thalib yang menjadi bemper ya untuk dakwahnya Rasulullah SAW, menjadi pembela. Abu Thalib memang sangat-sangat mencintai ponakan ini, sampai tidur bersama anak ini, pergi bersama anak ini ya. Tapi Nabi Muhammad SAW memang sejak kecil beliau pada anak yang, kalau seandainya ada anak seperti Nabi kita SAW saat ini, itu kita sangat sayang padanya. Bagaimana tidak ya? Di rahim ibunya wafat ayahnya. Ketika masih di rahim ibunya wafat ayahnya. Dalam keadaan tidak tahu menahu, dalam keadaan ayahnya telah wafat lahir. Selang beberapa tahun kemudian ya, wafat ibunya. Ya. Kemudian kakeknya wafat. Kemudian kelak nanti dibela pamannya. Jadi begitulah orang besar yang memang Allah takdirkan. Rata-rata besarnya orang besar ini besar dari segi maknawi, bukan besar kaya. Itu rata-rata telah Allah Ta'ala berikan ujian demi ujian bahkan sejak kecil. Betapa mungkinnya antum kalau punya direktur, orang hebat di perusahaan antum, coba antum tanya sejarah hidupnya. Kalau sejarahnya karena ini warisan perusahaan, itu nggak usah ditanya lagi lah, nggak usah diteliti lagi. Tapi kalau ternyata ini perusahaan besar dan hebatnya orang ini karena merintis, itu pasti sebelumnya telah mendapatkan ujian demi ujian yang Allah berikan. Apalagi besarnya itu dalam masalah agama.
dan akhlak. Pasti dahulunya di zaman atau masa kecilnya sebagaimana Nabi SAW. Lihat, nabi-nabi ulul azmi tidak ada yang tidak punya ujian. Dan ujian mereka itu luar biasa dahsyatnya. Dimulai dari Nabi Nuh, kemudian ada Nabi Ibrahim, kemudian ada Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan Nabi Nuh, apa ujiannya? 950 tahun berdakwah, dan yang terima cuma berapa gelintir. Coba bayangkan, ya. Kalau anak pribadi ini kajian, kemudian diumumi kajian, ya hari ini ada kajian insyaallah pada zuhur, kemudian semua jemaah keluar kecuali kameramen. Kira-kira apa yang antum bayangkan dari perasaan Anda? Seikhlas-ikhlasnya ada perasaan, ya Allah, sakit hati kan? Bagaimana dengan Nabi Nuh alaihissalam? Inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Loh, kata Nabi SAW, karena Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah, curahan hati Nabi Nuh. Antum baca surat Nuh di juz 29. Itu antum akan melihat hikayat kisah dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Curahan hati Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inni da'utu qaumi laila wa nahara. Saya berdakwah kepada kaum saya malam siang, tiap hari saya dakwahi. Saya contohkan kepada mereka ibadah yang benar, saya contohkan tauhid yang benar, saya ajak kepada Allah. Bukan nyari duit, nyari bukan. Tapi kemudian ternyata setiap hari selama ratusan tahun itu berdakwah, usia beliau ketika itu seperti itu. Jangan dikiaskan dengan usia orang sekarang umat Nabi Muhammad SAW, ya. Kita ini nggak tahu usianya, mungkin mentok 70, 60, 70, 60. 70 lewat itu udah harus sering-sering mati itu, ya. Jangan keterusan 70, minta lagi sampai 80, 90, 100 kelamaan, ya. Ya, gitu kan, nggak enak hidup di dunia ini sebenarnya. Lebih enak di surga, ya. Nah, ratusan tahun berdakwah, falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak ada tambahan apapun dari mereka melainkan mereka tambah kabur. Bahkan Nabi Nuh diancam ini itu, diejek ini itu, ratusan tahun ujian hidup, sabar. Kemudian ulul azmi yang berikutnya ada Nabi Ibrahim. Keluar biasa Nabi Ibrahim ini. Kenapa kok Nabi Ibrahim itu pas jadi bapak itu sayang banget sama anak istrinya, tapi sayangnya di atas koridor syar'i. Sayang dan tega apa maksudnya nih? Meninggalkan Siti Hajar di padang pasir beserta anak beliau Ismail alaihissalam. Tega di sini, tega sayang sebenarnya karena Allah. Kuat itu Nabi Ibrahim, kuat menghadapi perpisahan itu. Bayangkan ikhwan, antum punya istri, antum bawa karena Allah, antum bawa jauh ke sana, ke tempat yang terasing karena perintah Allah. Itu hati yang kuat itu seperti itu. Ya kita aja mungkin dinas kemana seminggu aja itu udah gak kuat, langsung video call di WhatsApp. Itu sekarang. Dulu gak ada video call mata batin, gak pakai itu, ya. Tapi kuatnya, kenapa kuat pas ketika jadi bapak-bapak beliau? Kenapa sangat rahim? Karena dulu di masa mudanya beliau menghadapi cobaan demi cobaan. Satu kampung, ya, kampung beliau semuanya kalangan musyrikun. Cuman beliau doang belia yang bertauhid dan menyeru ini gak benar penyembahan berhala ini. Semua masyarakat, sampai ketika itu ada kerajaan pertama Raja Namrud. Itu membuat orang untuk menyembah dan mendewakan dirinya, Raja Namrud. Jadi yang dilawan oleh Nabi Ibrahim ketika itu skala keluarga melawan beliau. Bapaknya Azar itu musuhnya itu. Karena bapaknya yaitu Azar, kaki tangannya Raja Namrud. Masyarakat melawan dia, kerajaan melawan dia, dan dia seorang diri hamba Allah yang kembali ke Allah. Ujian besar. Nabi Musa alaihissalam jangan ditanya. Sampai Rasulullah SAW bilang, jangan bandingkan aku dengan Nabi Musa. Itu saudaraku yang sangat penyabar. Dengan makna dari Nabi SAW, betapa sabarnya Nabi Musa alaihissalam. Diejek oleh kaumnya sendiri. Kaumnya gak mau ikutan dengan dakwahnya, kaumnya ngecengin dia.
Masya Allah, tetap sabar sampai akhir hayatnya. Nabi Musa alaihissalam kan tahu sendiri Bani Israel kayak gimana, disuruh mandek nggak mau lah. Udah gitu kurang ajar sama Nabi Musa, kemudian sama Rabbnya, sama Allah Ta'ala juga kalimat-kalimatnya itu kurang ajar Bani Israel. Nabi Isa sabar sampai dikejar-kejar orang Yahudi. Nabi Muhammad, jangan kita tanya qudwah kita sabarnya bagaimana. Orang-orang besar itu berawal dari kesabaran yang menuju kekuatan dirinya sehingga jadilah orang besar. Makanya sebagian dari ustadz kita bilang, antum kalau jadi ustadz, jadi dai, jangan baperan, gitu kan? Baper itu tanda-tanda lemah hatinya. Baru diejek sedikit, kemudian murung, nggak mau dakwah. Kenapa? Itu dibilang jenggot teman-teman itu. Ya, ini kayak gini nggak jadi. Kalau teman-teman ikhwat sekalian, misal mau mensiarkan dakwah di lingkungannya, berakhlak mulia, baru kemudian dibilang, itu kenapa ya pakai celana pendek, kebanjiran apa? Baru bilang gitu kemudian sedih, kemudian nggak mau keluar rumah, nggak mau sholat situ, nggak enak diejek. Ya ini mentalnya belum siap ini. Tapi coba para nabi Muhammad diejek apa? Wah beragam, sahir, penyihir, kahin, dukun, kemudian syair, penyair, disebut juga beliau majnun, wong edan. Disebutin semuanya, ya, tapi mental semua, ya. Nabi tetap sabar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Kalau misalnya kita jelek-jelekin, padahal kebenaran ada di pihak kita, misal kita pegang kebenaran tapi tetap dijelek-jelekin sama orang, wasiat dari Allah, "Khudzil 'afwa," berikan maaf, "wa'mur bil 'urf," tetap istiqamah menegakkan yang ma'ruf, wa a'rid 'anil jahilin. Enggak usah ditanggepin orang-orang yang enggak tahu. Udah biarin aja, nanti juga orang-orang ini bakal tahu kebenaran di pihak mana. Begitu. Itu baru orang benar. Tapi kalau misalnya kita balas, ikutan marah, itu bukan tradisi Nabi. Ada enggak Nabi Musa kemudian dijelekin, kemudian dibantah lagi, kemudian sama-sama gontok-gontokan? Enggak. Sabar, ya. Taib, di sini saya akan menjelaskan sebuah hadis yang menjelaskan pemeliharaan Abu Thalib terhadap Nabi SAW pada waktu kecil dan perlindungannya pada waktu besar. Hal tersebut berlangsung selama 40 tahun lebih. Jadi kalau pengasuhan Abdul Muttalib terhadap Nabi cuma 2 tahun, tapi pamannya ngasuh Nabi Muhammad SAW 40 tahun lebih. Iya, panjang banget durasinya, itu udah kayak bapak dan anak, itu udah. Ya, jadi kalau ada apa-apa terhadap Nabi, Abu Thalib itu yang bakal orang pertama yang menolong. Ya, begitu. Abu Thalib melawan kaumnya di Mekah karena membela Nabi Muhammad hingga dia meninggal. Yaitu Abu Thalib meninggal pada tahun ke-10 kenabian. Sayangnya meninggalnya tidak muslim. Ini aduh sayang banget. Ada kalanya orang itu baik banget tapi nggak percaya dengan Islam. Sayang. Mungkin bapak-bapak teman-teman di sini punya tetangga atau punya teman kerja, soal berbuat ihsan, soal akhlak dia mantep lah. Tapi kafir itu masalah kesian. Kita sebagai muslim yang kita sendiri belum tentu selamat nanti, lebih kesian lagi orang ini. Udah baik-baik, bagus-bagus, akhlak mulia tapi kafir. Dan ada kalanya orang kafir tapi membantu Islam dan simpatik sama Islam. Ada kala gitu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif." Misalnya orang-orang kafir, amalan mereka itu seperti debu di atas sebuah batu di hari yang penuh dengan angin. La yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Enggak mampu itu apa yang mereka lakukan, enggak mampu untuk menahan mereka dari api neraka. Nauzubillah. Maka baik aja enggak cukup, harus benar. Ya. Dan benar aja enggak cukup, harus baik. Betul enggak ya? Ada kalanya orang baik tapi enggak benar. Tapi ada kalanya orang benar tapi enggak baik. Karena baik sama benar itu dua hal yang beda dan harus keduanya bersatu.
dalam satu orang atau satu kelompok. Misal ada orang baik tapi niatnya nggak benar, ada orang baik tapi akidahnya nggak benar, ada orang baik tapi imannya nggak benar, kan bisa gitu. Ada orang benar tapi nggak baik, dia benar tapi cara ngomongnya nggak baik, ada nggak? Yang ada nyakitin tapi benar, nah ini kan nggak enak juga, ya kan? Nih orang baik, dia baik ngasih duit, nih buat lu, gua tahu lu miskin, nah kan nggak enak ngomongnya. Nih buat antum nih, ya akhi taqillah, buat antum nih. Allah antum. Oh kayak gini kan neraka ini isinya. Nah kan enggak enak ngomong kayak gitu. Baik sih baik kelihatannya tapi enggak benar cara penyampaiannya. Nah gitu kan. Nah, kemudian ya khos sekalian berlanjut ke cerita Rasulullah SAW menggembal kambing. Nah, nih ya. Sekarang ada enggak di antara antum kerja yang gembal kambing? Enggak ada, perusahaan enggak butuh itu, ya. Pembahasan ini Rasulullah SAW pernah menggembala kambing bersama saudara persusuannya di perkampungan Bani Sa'ad, ya. Ketika ada dua malaikat, ya, itu di usia 4 tahun ke atas sedikit, ya, yang pernah Anda ceritakan tentang ada dua malaikat yang membedah dada beliau alaihi salatu wassalam. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nabi kecuali telah pernah menjadi penggembal kambing. Pahami baik-baik ya, semua nabi itu asalnya dulu penggembala kambing, luar biasa. Ya. Kecuali mungkin Nabi Adam kita nggak tahu ya. Di surga dulu nggak dibilang gembala kambing, nggak. Di bumi kemudian turun ke bumi gembala kambing, nggak tahu saya riwayatnya. Tapi Rasulullah SAW mengumumkan keumuman para nabi itu pernah menjadi penggembala kambing. Ya, mereka para sahabat bertanya, engkau juga ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, iya. Saya telah menggembala dengan imbalan beberapa dinar dari penduduk Mekah. Apa yang bisa kita pelajari ikhwan di sini? Rasulullah dari kecil dengan kondisi yatim piatu, ya, itu bekerja, dan itulah calon orang besar. Kalau kita lihat rata-rata anak kecil yang dagang bekerja, kenapa? Karena kesulitan apa karena kaya? Karena kesulitan hidup. Sampai orang tuanya maksa, udah kamu dagang. Betul itu. Ya, Masya Allah. Di daerah Madura, apa Pamekasan atau mana gitu, saya pernah menemukan video. Ada orang naik motor gitu kan, bapak naik motor orang kayak biasa, tengah malam, jam 12 atau jam sekitar itu ya. Kita tahu Madura tentu nggak seramai Jakarta. Dan di jalan raya ternyata pemotor itu menemukan seorang anak kecil perempuan naik sepeda usia mungkin 8 tahun. Naik sepeda malam-malam sendirian. Di sepeda anak kecil yang ya bukan sepeda anak kecil banget, ada 3 roda enggak, tapi sepeda normal, cuman cocok buat anak kecil. Kemudian ada keranjang, dan di keranjang itu ada dagangan, mungkin gorengan atau apa. Kemudian dengan bahasa Madura ya, atau logat Madura, dari mana ini gitu? Ternyata disuruh orang tuanya dagang. Sampai tengah malam itu. Kemudian ayo anterin ke rumah orang tuamu, nangis dia. Karena takut mungkin dianterin ke rumah orang tuanya, dapat orang tuanya, ibunya dan bapaknya. Ternyata dua-duanya masih sehat. Anaknya dipaksa buat dagang. Ana melihat videonya, mungkin cerita ini tidak mewakili dengan video tersebut. Itu video ini ya, video amatir ya, bukan video buatan. Lihat itu, anak kecil dibegitukan tuh ada. Dan betapa adanya anak-anak kecil yang mungkin di perempatan kita lihat jualan dagang, Masya Allah. Memang tidak boleh dagang di perempatan sebenarnya, karena itu jalan milik pemerintah ya, dan nggak layak untuk dijadikan tempat dagang. Tapi bukan di situ sisi yang kita lihat. Di sini kita lihat banyak orang-orang yang sukses berawal dari mungkin masa kecil yang suram dalam artian ekonomi sulit, dan berjuang betul-betul untuk menegakkan hidup. Ya. Rasulullah SAW dahulu sejak kecil usia 4 tahun setengah atau sekian, sejak itu beliau juga menggembala kambing bersama teman-temannya, dan beliau mendapatkan beberapa dinar dari penduduk Mekah. Luar biasa, luar biasa. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah suatu saat bersama Nabi SAW di tempat bernama Mar Az-Zahran. Kami memetik buah yang matang dari pohon bernama Al-Araq. Nabi SAW bersabda, pilihlah yang berwarna hitam. Kami berkata, ya Rasulullah,
sepertinya engkau pernah menggembala kambing. Maka kemudian beliau mengatakan, iya, tidak ada seorang nabi pun kecuali telah menjadi penggembala kambing, atau sekitar itu maknanya. Ya, kenapa kok gembala kambing? Nah, dia ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Para nabi berprofesi sebagai penggembala kambing semenjak kecil. Dan di antara ulama mengatakan hikmah di balik penggembalaan kambing sebelum masa kenabian tiba adalah agar mereka terbiasa mengatur kambing yang nanti dengan sendiri akan terbiasa menangani problematika umat manusia. Ya. Jadi bersiap-siap dulu sebelum di permasalahan yang nyatanya. Gembala dulu kambing, diatur. Antum pernah gembala kambing, Pak? Anda juga belum. Ya, jadi kita nggak tahu gimana rasanya kambing digembala, ya. Kenapa kok kambing gitu ya? Wallahu alam, mana juga tidak tahu sir lebih detailnya. Nah, di sini pada awal kehidupan mereka para nabi berhasil menjadi penggembala kambing yang baik agar mengambil pelajaran setelah keberhasilan mengendalikan binatang ternak menuju keberhasilan mengurus anak cucu Adam dalam mengajak, memperbaiki dan mendakwahi mereka. Agar sang dai bisa sukses dalam berdakwah, maka perlu memiliki pengetahuan tentang pentingnya kesinambungan dan praktik secara langsung. Jadi nggak ada nabi itu langsung plong jadi nabi, gitu, nggak. Melainkan ada ujian-ujian hidup terlebih dahulu, tahap demi tahap, fase demi fase, sampai matang. Makanya nabi itu dijadikan nabi, diutus sebagai nabi itu di usia matang 40 tahun. Sebelum 40 tahun tuh usia itu masih usia muda lah, anggaplah. 40 tahun matang, ya, udah matang, usia bagus itu, berpikirnya bagus. Tapi kalau sebelumnya bagus, kalau sebelumnya begajulan 40, makin istiqomah itu, insyaallah ya, begajulannya. Makanya kadang kita lihat ada orang sudah tua tapi kelakuannya itu masih suka nyolek-nyolek emak-emak, masih suka ngutilin ini itu. Kenapa? Ya emang itu masa muda, sebelum 40 dia gunain untuk itu usianya, main perempuan ini itu. Nah, maka beruntung kalau Pak kita dari muda udah kerja, dari muda udah bertanggung jawab, dari muda udah ini udah itu, dari kebaikan. Maka semoga nanti ketika sudah sampai 40 itu insya Allah tetap istiqomah dalam kebaikan. Cuma yang sifat buruknya yaitu kalau udah 40 lebih paten lagi itu. Ya, maka sebelum usia 40, yang belum usia 40, ya moga-moga Allah mudahkan untuk memperbaiki diri, termasuk Anda juga ya. Di sini insya Allah semua masih 25 lah ya, Pak. Hah? Iya, sekitar belasan tahun lalu ya. Taib, dalam pekerjaan menggembala kambing terdapat pelajaran membiasakan diri untuk sifat menyantuni dan mengayomi. Coba kalau misalnya antum perhatikan tadi Anda ketika keluar dari pagar rumah kediaman Anda, kan di daerah Cilangkap di dekat rumah Anda itu masih banyak rumput ya, sawah pun masih ada, cuman nggak begitu terawat ya. Anda melihat ya orang naik motor atau ada motor dan orangnya juga baru selesai ngambil ilalang. Kan biasanya ngumpul ilalang taruh di jok motor tuh. Kalau di Jakarta ya, kalau di kampung-kampung biasa pakai sepeda yang tinggi itu ya. Nah, begitu kehidupan orang yang memelihara kambing. Dia nyari ilalang untuk makanan kambingnya di kandang. Atau kalau dia tidak taruh di kandang, digembalakan ke padang rumput. Ya, kemudian diatur dan dijaga kambingnya. Antum pernah lihat mungkin anak-anak atau remaja-remaja yang gembala kambing? Jarang sekarang di kampung. Sekarang di kampung mainnya motor anak-anak ya kan. Iya, sekarang malah bisa lebih parah dari anak-anak kota ya. Anak-anak kota itu mungkin masih ke masjid, masih. Kalau anak-anak kampung udah agak sulit sekarang, udah kenal karena euforia, kenal gadget, kenal handphone ya, WhatsAppan dan seterusnya. Bisa lebih parah loh sekarang anak kampung. Ya. Coba kalau kita lihat anak kampung gembala kambing, gembala kerbau, gembala sapi, itu terbentuk dari perbuatan gembala mereka, kepemimpinan dari kecil. Iya, tapi dengan kepolosan ya. Itu terbentuk, itu membentuk memang. Coba apalagi yang bisa digembala coba? Manusia digembala? Enggak, tadi jadi kecil gembala kambing. Dan hatinya menjadi lembut. Dan bayaran gembala kambing pun gak begitu banyak sehingga mencukupkan apa yang cukup aja. Ya, Ana pernah juga suatu ketika dulu waktu tahun 2007 Ana jalan kaki, Pak.
dari daerah Empang, tahu Empang Pak? Empang Bogor. Empang Bogor kan ada jalan kereta tuh. Itu ketika 2007 2008 itu kereta Bogor Sukabumi non aktif. Sehingga Ana pun leluasa sama teman Ana menyusuri jalan rel kereta itu sampai ke Parung Kuda. Tahu Parung Kuda nggak Pak? Antum taunya apa sih? Cilandak ya. Parung Kuda itu di daerah Sukabumi. Ana jalan itu, nyusurin kereta. Nggak tahu berapa kilometer puluh, nggak tahu Ana. Tinggalnya jalan aja dulu. Waktu itu masih bujang tentu aja ya, masih bebas. Ana jalan. Suatu ketika Ana menemukan kebo di pinggir rel. Ternyata ada anak kecil yang menggembala kebo. Bayangin tuh, anak kecil menggembala kebo. Itu sebenarnya dibanting sama kebo juga mati tuh anak. Ya tapi, masya Allah, bisa bertanggung jawab menggembala kebo tuh. Nah, kemudian datang itu anak kecil. Anak kasih duit 5.000. Setelah dikasih, langsung lari itu. Lari apa Pak? Kesenangan. Saking apa mungkin menggembala itu nggak seberapa dia kalau dikasih duit. Itu di Bogor, perbatasan Bogor sama Sukabumi, mungkin Cigombong atau apa namanya itu. Nah, masya Allah, ketika anak-anak sudah bisa menggembala binatang seperti itu, maka terbentuk karakter kepemimpinan dengan kesederhanaan dirinya ketika itu, kepolosan dan juga tidak banyaknya uang yang didapatkan. Masya Allah, ya begitu juga dengan anak yang jualan, ya bagus juga insya Allah ya. Dilatih seperti itu sehingga kesabaran, keuletan, kegigihan, kepemimpinan, pengaturan itu benar-benar dia sudah terbentuk sejak kecil alhamdulillah. Kemudian dari segi pengawasan, namanya kambing binatang kan semaunya mungkin ke sana atau makan di sana, dia ngawasin sana sini. Jadi matanya sebenarnya banyak. Itu melatih betul-betul. Awas matanya gitu kan. Nah, begitulah Rasulullah menjadi seperti itu. Lebih-lebih Rasulullah SAW diberikan beberapa mukjizat. Sampai ketika beliau sholat, ya, itu kata beliau alaihissalam, aku bisa memiliki pandangan untuk belakangku tanpa aku melihat. Ya, itu mukjizat ya. Kok itu kita nggak bisa niru kok itu ya. Antum gembala kambing seberapa banyak pun tetap aja nggak bisa ngelihat belakang. Kecuali dipasang paling belakang nggak mungkin juga, nggak bisa ngelihat kita. Kalau Nabi ada mukjizat tertentu, ya. Maka dengan pelajaran-pelajaran dari penggembalaan kambing, ya, memudahkan bagi orang yang memiliki pengalaman seperti itu untuk menerima beban dakwah dibandingkan yang memulai langsung dari awal. Ya, tiba-tiba jadi dai gitu aja, nggak pernah ada ujian ini itu, ya. Ketahuilah ikhwan, dakwah itu ujiannya berat. Dan kalau skala misalnya antum sendiri misalnya mendakwai istri aja kerasa tuh ujiannya. Mendakwai anak aja kerasa ujiannya. Lah gimana kalau yang didakwai bukan cuma anak istri, lingkungan, itu tantangannya itu ya ada. Kalau dakwah itu cuma pengen ngeruk suara doang, itu mungkin banyak orang yang suka, yang penting punya duit atau nasi berkat. Tapi kalau misalnya dakwah karena kebenaran, itu tantangannya bisa semua orang melawan antum. Tetapi ya begitulah dakwah yang benar ya. Kalau dakwah cuma buat mengagungkan diri kita sendiri, itu yang penting antum punya penampilan oke, atau punya duit banyak, kemudian antum masuk media, orang pada ikut. Orang pada ikut, antum ngomong didengerin walaupun batil, karena antum terkenal. Tapi kalau karena benar, antum dakwah karena benar, nggak semua orang mau ikut. Banyak yang nentang, dan itulah para Rasul. Coba dulu Rasul ketika sebelum jadi Nabi, Muhammad SAW sebelum jadi Nabi SAW, itu beliau paling disukai semua orang, iya nggak? Sampai berjuluk Al-Amin, terpercaya. Nggak ada orang benci sama Nabi, nggak ada orang benci dengan nama Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah, itu orang yang, disukai semua orang. Tokoh-tokoh menyukai beliau. Abdul Muttalib menghormati Nabi yang masih kecil itu. Nggak ada yang berani sama beliau, suka pada beliau. Sampai yang peristiwa yang mau meletakkan batu Ka'bah, pernah dengarkan ya? Itu tokoh-tokoh loh itu. Nabi yang memutuskan kemudian dengan adilnya, saking dipercayanya. Tapi kemudian pas mendakwahkan kebenaran, tauhid, jauhi syirik, mulai dibenci. Hampir semua orang benci sama beliau. Berarti kalau kita cuma pegang yang penting akhlak mulia saja, orang bisa suka. Tapi kalau kita ngomong benar tentang dakwah yang benar, mulai orang gak suka. Maka wajar kalau ternyata dakwah tentang sunnah, dakwah tentang tauhid itu dijelek-jelekin.
ya, dibubarin, ya, diberikan cap yang buruk. Wajar. Kenapa? Karena memang itulah tradisinya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Justru aneh Pak kalau misalnya sampean dakwah semua orang suka. Itu yang aneh. Itu yang aneh. Imam Syafi'i sendiri bilang, tidak ada, kalau misalnya kamu ingin menyenangkan semua manusia, ketahuilah tidak ada jalan menuju itu. Gak bakal bisa sempurna kamu. Kalau tahu begitu, maka ikhlaskan niatmu untuk Allah Subhanahu wa taala dan carilah pahala darinya. Baik, jadi begitu yang bisa kita pelajari dari masa kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yatim piatunya dan dengan tidak kayanya beliau, miskinnya beliau ketika itu, namun tegarnya hidup beliau dan ternyata beliau terlatih untuk menggembala kambing sehingga sudah siap ketika usia 40 tahun untuk menggembala kaum umatnya, dan kemudian dakwahnya dari kecil demi kecil sampai membesar. Dakwah Rasulullah SAW tidak didahului dengan niatan mengeruk banyak-banyak orang. Betul gak itu? Betul. Bukankah dari awal sendiri-sendiri Abu Bakar masuk, Ali masuk, ya, di awal dengan istrinya itu Khadijah radhiyallahu anhum jami'an masuk. Perlahan-lahan. Begitulah memang dakwahnya sebenarnya, ikhwan. Dakwah sebenarnya bukan sekedar ngumpul, yuk ngumpul, kemudian semuanya yang penting senang. Itu bukan dakwah. Itu nyari ridho orang. Tapi dakwah Rasulullah cari siap, ini kebenaran kayak gini, kebenaran kayak gini, dijelaskan kebenaran, nggak terima ya udahlah, ikut alhamdulillah. Dan ikutnya bukan karena ikut siapa saya, bukan, tapi karena ini benar, maka ikuti. Begitulah dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Urusan kuantitas itu bukan barometer kesuksesan. Karena ada kalanya kata Nabi SAW, aku pernah diperlihatkan surga, aku melihat ada nabi beberapa kelompok amal beliau, ada nabi beberapa kelompok amal beliau, ada nabi yang cuma punya 3 pengikut, ada nabi yang tidak punya pengikut. Ya, jadi barometer atau ukuran kesuksesan bukan kuantitas tetapi istiqamah dan niat yang benar, yaitu untuk kembali kepada Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita cukup sampai sini. Jazakumullah khairal jaza untuk menghadiri kajian ini, semoga bermanfaat dan mengambil ibrah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.